Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang tiap hari kita lihat, tapi mungkin jarang banget kita maknain lebih dalam. Terang. Ya, cahaya yang tiap pagi ngebangunin kita. Tapi kita nggak cuma bahas soal matahari terbit loh ya. Kita bakal mengeksplorasi sebuah metafora spiritual yang luar biasa masif. Soal gimana terang itu menembus kegelapan jiwa kita. Ini bukan sekedar teori, tapi tentang anugerah, kehidupan sejati, dan sebuah sistem penghakiman yang, jujur aja, unik banget. Kalau kita benar-benar paham konsep ini, percayalah cara kita ngelihat keputusan sehari-hari dan bahkan cara kita memandang diri sendiri bakal berubah total. Jadi, yuk kita mulai lacak jejak cahaya ini dari awal banget. Coba bayangin momen epik ini. Sebelum ada gunung, lautan, apalagi kehidupan, semuanya itu cuma kekosongan yang gelap gulita. Nggak ada apa-apa. Dan dari sekian banyak hal kompleks yang bisa diciptakan Tuhan pertama kali, tebak apa yang dia pilih? Kata-kata pertama yang diucapkan Sang Pencipta dalam kitab Kejadian itu simpel banget, tapi benar-benar menggetarkan alam semesta. Jadilah terang. Terang fisik ini jadi fondasi mutlak kan? Tampaknya realitas yang kita kenal sekarang nggak bakal pernah ada. Tapi tahu nggak sih, penciptaan cahaya fisik ini sebenarnya cuma babak pertama. Ini semacam pendahuluan yang sengaja dirancang buat nyiapin panggung bagi sebuah narasi yang jauh lebih besar, lebih personal, dan pastinya transformatif banget buat kehidupan spiritual kita. Nah, dari awal mula alam semesta tadi, sekarang kita masuk ke realitas spiritualnya. Sering banget kan, dunia modern yang kita tinggali ini kerasa gelap, membingungkan, dan penuh banget sama area abu-abu. Kita sering ketemu jalan buntu atau harus bikin keputusan yang bikin kepala pusing. Di tengah kondisi kita yang gampang banget tersesat ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Dia itu nggak cuma ngasih instruksi dari kejauhan atau cuma sekedar jadi pengamat pasif. Sama sekali nggak. Dia hadir langsung di tengah-tengah kekacauan kita buat nerangin jalan. Ibaratnya, dia tuh bertindak sebagai kompas spiritual yang absolut, bener-bener satu-satunya titik referensi yang stabil buat ngebimbing kita ngelewatin kegelapan. Dan kekuatan dari terang ini tuh praktis banget, bener-bener berakar di keseharian kita. Ini bukan cuma obrolan teologis tinggi yang cuma ada di atas kertas. Pertama, terang ini secara aktif ngebimbing kita menuju kehidupan yang sejati, kehidupan yang punya makna, bukan sekedar lewat buat bertahan hidup. Kedua, terang ini kerja persis kayak lampu sorot. Dia menerangi semua hal di sekitar kita, ngusir segala kebingungan, jadi kita bisa ngelihat realitas apa adanya tanpa ilusi. Dan yang ketiga, ini yang menurutku paling krusial buat hidup sehari-hari, terang ini ngasih kita kejernihan luar biasa. Dengan terang Yesus, kita dikasih ketajaman moral buat menilai mana yang benar, mana yang adil, dan mana yang baik. Ini benar-benar alat navigasi hidup yang paling esensial yang bisa kita punya. Sekarang, yang bikin tambah menarik adalah kalau kita narik mundur sedikit ngelewatin sejarah. Di konteks Perjanjian Lama, terang itu sering banget ditakutin. Terang dipandang sebagai simbol penghakiman yang bikin orang gentar. Kenapa? Ya karena sifat dasar terang itu menyingkapkan sesuatu kan. Dia merobek bayang-bayang dan mengekspos semua kegelapan atau niat jahat yang kita sembunyiin rapet-rapet di sudut paling dalam di hati kita. Jujur, itu menakutkan banget. Tapi coba lihat pergeserannya di Perjanjian Baru. Yesus datang sebagai terang yang sejati dan kehadirannya mengubah paradigma itu. Dia datang bukan buat nakut-nakutin atau mempermalukan kita, melainkan datang dengan integritas dan otoritas yang benar dari Allah Bapa. Penghakimannya bukan buat menghancurkan kita, tapi justru untuk memulihkan. Terus, apa sih artinya menjadi hakim yang sejati itu? Terang dari Yesus ini bukan sekedar cahaya hangat yang manja-manjain kita, terus nutup mata sama kesalahan kita loh. Terang ini bawa bobot otoritas ilahi yang absolut. Seperti yang dicatat dalam Injil Yohanes, Yesus datang secara khusus bawa otoritas tertinggi dari Allah Bapa buat menghakimi hati manusia. Coba deh bayangin ini kayak mesin pemindai medis atau mesin MRI yang super canggih. Kamu kan nggak bisa tuh nyembunyiin apa yang ada di dalam tubuh kamu dari mesin itu. Nah sama persis, terang sejati ini menembus ke dalam banget. Dia ngelewatin semua alasan-alasan logis yang sering kita buat, nembus topeng kepura-puraan kita yang rapih, dan langsung bisa ngelihat niat terdalam kita dengan akurasi 100%. Fakta tadi secara otomatis bawa kita ke satu pertanyaan yang sangat mendesak dan jujur aja sangat personal. Kalau terang ini tanpa kompromi menyingkapkan semua kegelapan dan memindai sampai ke dasar hati kita, lalu gimana dong nasib dosa-dosa dan kesalahan masa lalu kita? Kita semua pasti punya kan? Hal-hal yang pengen banget kita kubur dalam-dalam di sudut paling gelap di kehidupan kita. Entah itu kebohongan masa lalu, rasa penyesalan, atau sisi egois kita yang gak pernah kita omongin. Mengingat gak ada sebutir debu pun yang bisa disembunyikan dari hakim yang sejati ini, berhadapan sama terang yang sejujur ini rasanya emang sangat mengintimidasi. Bawaannya pengen sembunyi aja. Tapi tenang dulu, justru di tengah ketegangan antara keadilan Tuhan yang sempurna dan kelemahan kita lah,
ada sebuah resolusi luar biasa yang bakal bikin kita semua sangat lega. Semua kekhawatiran dan ketegangan tadi sebenarnya dijawab dengan sangat memukau kalau kita lihat gambaran besarnya lewat perjalanan sejarah umat manusia. Mari kita telusuri garis waktu ini sebentar. Kita mulai dari era Kitab Kejadian, momen di mana Tuhan nyiptain terang fisik biar bumi yang kosong ini bisa hidup dan berkembang. Terus kita lompat jauh melintasi waktu masuk ke era Injil Yohanes. Di sini kita jadi saksi momen puncak kedatangan Yesus sebagai hakim dan juga terang sejati ke tengah dunia yang udah hancur. Dan akhirnya, coba perhatiin kemana arah narasi ini berlabuh. Era Kitab Roma. Ini dia nih era di mana kamu dan aku hidup sekarang. Sebuah era anugerah yang ngasih kita akses langsung ke kehidupan baru yang benar-benar tanpa penghukuman. Luar biasa banget kan? Sebuah perjalanan epik dari yang awalnya sekedar penciptaan fisik berujung pada penebusan yang total buat kita. Dan disinilah teman-teman kita akhirnya bisa buang napas lega, lepasin semua beban berat yang mungkin selama ini kita bawa. Pesan intinya sekuat ini. Tidak ada lagi penghukuman, ya Yesus emang hakim sejati yang bisa ngelihat segala kegelapan terdalam kita, tapi kebenaran yang paling membebaskan adalah bagi siapa aja yang ngikutin Yesus dan naruh kepercayaan penuh ke dia, udah nggak ada lagi tuh alasan buat hidup meringkuk ketakutan mikirin penghakiman. Kamu udah nggak dikutuk sama masa lalu kamu lagi, seburuk atau sememalukan apapun itu. Lewat terang Yesus, masa lalu itu udah benar-benar diselesaikan. Ibaratnya kamu dikasih kunci emas buat ngebuka pintu kehidupan baru dan kamu bisa berjalan dengan kepala tegak. Inilah inti dari anugerah Tuhan yang tanpa syarat itu. Karena kedalaman anugerah itu benar-benar kerasa nyata, aku pengen kita ngobrol dari hati ke hati sebentar. Di tengah kesibukan kamu hari ini, entah kamu lagi dengerin penjelasan ini sambil kerja, lagi macet-macetan di jalan, atau sekedar lagi santai di rumah, yuk berhenti sebentar aja. Ambil napas dalam-dalam dan coba ucapin syukur ke Tuhan karena Dia secara pribadi milih buat nyinarin terangnya yang menyelamatkan itu ke dalam hidup kamu. Ingat ya, konsep spiritual yang lagi kita bahas ini bukan cuma fakta teologis buat dihafal di kepala. Ini anugerah nyata buat dirasain langsung sama jiwa kamu. Karena terang Yesus itu udah bekerja, kamu gak perlu lagi lari sembunyi. Kamu benar-benar bisa ngerasain anugerah dan damai sejahtera yang absolut di dalam hati kamu, hari ini juga, detik ini juga. Paham akan kebenaran ini tuh benar-benar ngerubah segalanya. Mengetahui kalau kamu sekarang udah dibebasin sepenuhnya dari segala rantai masa lalu, itu ngebawa kita ke satu pertanyaan penting buat direnungin. Mulai hari ini, gimana cara kamu membiarkan terang sejati itu membimbing keputusan-keputusan kamu? Kebebasan spiritual ini nggak seharusnya bikin kita pasif loh. Sebaliknya, ini harus merombak cara kita ngejalanin hidup, cara kita ngerespon masalah di tempat kerja, dan cara kita peduli sama orang-orang di sekitar yang mungkin aja masih terjebak di dalam kegelapan. Jadikan anugerah ini sebagai bahan bakar hidup kamu. Teruslah cari terang itu. Buatlah keputusan-keputusan yang berani tapi penuh kasih. Terima kasih sudah mengeksplorasi topik yang benar-benar luar biasa ini bareng aku. Sampai jumpa di pembahasan